yang dianjurkan, disunnahkan. Diterangkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini. Yang pertama, al-awwalu tekan kawitan iku alla yaksura yen to ora akeh apa farhuhu senengi wong, bungai wong bizakari kelawan anak lanang wa huznuhu lan susai wong bil untha kelawan anak wadon. Jangan orang ini mendiskriminasi terhadap anak. Jangan merasa bangga ya berlebihan kalau punya anak laki-laki dan sedih kalau punya anak perempuan. Sebab ini kebiasaan dari kaum jahiliyah. Orang jahiliyah pada zaman dulu itu merasa malu kalau punya anak perempuan. Makanya bahkan oleh orang jahiliyah dulu anaknya masih bayi dibunuh. Sedangkan Islam ini menganjurkan kecintaan yang sama. Laki perempuan jangan dibeda-bedakan. Walaupun dia tentu saja tidak sama. Tetapi sebagai orang tua tidak boleh pilih kasih atau merasa sedih punya anak perempuan. Karena itu kebiasaan orang jahiliyah ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi. Orang-orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan itu malu, sembunyi atau disembunyikan. Sedangkan agama Islam ini agama yang menghargai kemanusiaan. Jangankan dibunuh, dipilih kasih aja tidak boleh ya. Rasulullah SAW bahkan memberi keistimewaan anak perempuan. Ada hadis nanti yang disebutkan siapa orang punya 2 anak perempuan, dirawat dengan baik, dididik, akhlak dan menjadi wanita baik, maka itu dijamin masuk surga. Artinya anak perempuan malah bisa mengantar orang tua ke surga. Anak laki-laki belum tentu. Kalau anak laki-laki nakal, bandel, lambeng, bisa jadi malah menambah dosa pada orang tua. Makanya Islam tidak membolehkan orang tua milih-milih atau pilih kasih. Semuanya laki-laki perempuan ini anaknya, semuanya tanggung jawab. Tidak boleh disepelekan. Sebab kita tidak tahu kita punya anak laki, punya anak perempuan. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Bisa jadi perempuan itu tumbuh jadi baik, solihah. Laki-laki bisa jadi tambah nakal. Banyak kan anak laki-laki itu bandel, tuambeng, beketut. Lanang malah bahaya, omongannya angel. Wedok kan sih rata-rata kan lebih taat, lebih sopan. Laki-laki ini kalau salah, kalau anak laki-laki salah didikan, bapak ini kamplong keturutan. Ada anak bunuh ibunya, ada anak ngamplong bapaknya, ada. Artinya anak laki-laki ini kalau salah bisa jadi jahat. Makanya jangan memilih kasih antara anak laki-laki dan perempuan. Sebab dia tidak tahu yang lebih bagus yang mana. Fa inna sudri wong iku la yadri ora urus sapa wong al khirata ingkang luwih bagus lahu ketuh wong fi ayyima ing dalam endine zakaran unta. Orang tidak tahu yang lebih baik yang mana. Makanya jangan pilih kasih. Wa kam min sahibi ibnin yatamanna alla yakuna lah. Wa kam lan pirang-pirang min sahibi ibnin saking wong kang duweni anak lanang yatamanna arep sapa sahib alla yakuna yen ora ono iku lahu sapa ibnun lahu ketuwi wong. Banyak orang yang nyesel punya anak laki-laki. Jangan dilihat yang sukses, yang gagal juga banyak. Bahkan banyak orang yang menyesal seandainya dia tidak punya anak laki-laki itu. Karena anak laki-laki kalau tidak berbakti, kalau nakal, kalau jahat, maka justru akan dia menyusahkan orang tua, ngerepoti orang tua. Belum tentu anak laki-laki mesti lebih baiknya. Makanya Imam Ghazali mengingatkan jangan pilih kasih terhadap anak laki perempuan. Semuanya anugerah dari Allah. Au yakunu utawa ana supal maulud iku bintan wadon. Banyak orang yang nyesel
lagi, kepingin anak itu tidak ada, atau kepingin anak itu perempuan saja. Setelah melihat kelakuannya gak karu-karuan. Bali salamatu bali utai selamat minhunna saking mengkono bintun utawa banat iku aktsaru luwih akeh. Menurut Imam Ghazali faktanya anak laki-laki itu belum tentu menyenangkan. Dan justru kebanyakan anak perempuan ini malah lebih baik. Sebab anak perempuan ini kan pakai hijab di rumah, tidak keluyuran, tidak memalukan. Sementara anak laki-laki itu bisa jadi nakal, bisa jadi pendidikan yang salah. Anak laki-laki kalau salah pendidikan, jahatnya bisa berlipat-lipat. Wa thawabu te ganjaran fihinna indal mengkono nisa iku ajzalulu agung. Bahkan pahala mempunyai anak perempuan itu lebih besar. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ibnatun fa'addabaha. Man utai sapane wong iku kanat ono iku lahu kudiman sapa ibnatun anak wadon. Fa'addabaha nuli mulangi tata krama sapa wong ha ing ibnah. Fa ahsana nuli bagusaken sapa wong takdibaha ing mulangi mengkono ibnah. Wa ghadaha lan awih mangan sapa wong ha ing ibnah. Fa ahsana mongko bagusi sapa wong ridaaha ing pangane mengkono mar'ah utawa ibnah. Wa asbagha lan nyempurnaaken sapa man aliha ing atase mengkono ibnah minan nikmati saking nikmat alladzi asbagha kang wis nyempurnaaken sapa Allah Gusti Allah alihi ing atase man kanat mongko ana sapa ibnah lahu maring man iku maimanatan. Kanat ana sapa ibnah iku maimanatan makmanatan iku makmanatan makmanah. Kanat ana sapa ibnah iku makmanatan makmanatan apa maimanatan maimanatan. Kalau di sarahnya ini kok makmana, jadi bisa jadi hampir sama maknanya. Kalau makmana menjadi keamanan, menjadi keselamatan makmana. Kalau maimana juga sama. Maimana artinya ya jalur kanan, keselamatan juga. Jadi keselamatan sopo inna wa maisaratan, ya maisaratan itu. Wa maisaratan lan dadi gampang akan, maksudnya atau muyassiratan biasa perkara kang gampang akan minan nari sanging neraka ilal jannati maring swarga. Siapa orang diberi anugerah Allah anak perempuan, kemudian dididik dengan baik, tidak pilih kasih, diberikan perhatian yang bagus, sampai anak ini tumbuh menjadi anak yang baik, maka anak itu akan menjadi penyelamat dia dari neraka sampai masuk surga. Hadis riwayat Imam Tabrani. Artinya kalau punya anak perempuan itu jangan dibiarkan. Hendaknya orang punya anak perempuan ya ekstra hati-hati. Menjaga anak perempuan ini ya memang lebih sulit. Apalagi hari ini pergaulan kan sudah sedemikian bebas, orang hampir kesulitan jaga anaknya. Salah satu tempat paling aman di dunia hari ini untuk anak perempuan ya di pesantren. Di pesantren ini ya masih iso dikudoi ya mbak, dilundui. Apalagi di luar, di dalam pun kita ini walan juga harus mendidik terus ini. Tidak gampang ya mendidik anak perempuan hari ini, sangat tidak mudah. Makanya kita ya salah satu pilihan yang mondok itu salah satunya. Karena jaminan dari Rasulullah SAW, siapa orang punya anak ya perempuan diberi adab akhlak yang bagus sampai tumbuh makanannya halal, pergaulannya bagus, sampai dia menjadi wanita yang baik, maka orang tuanya akan diselamatkan dari neraka. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin orang uti wong suci yudriku kang nemu sapa man ya ibnataini ing anak wadon loro. Siapa orang punya dua anak perempuan,
Fayuhsinu mongko bagusi sapa man ilaihima maring ibnatain ma sahibatahu ini. Ma ing perkara ing dalem mongso sahibatahu kang barengi sapa ibnataini hu ing wong illa adkhalatahu angin lepuaken sapa ibnataini hu ing ahad ing wong al jannata ing swarga. Hadis rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang punya 2 anak perempuan terus dididik, dibimbing dengan baik, maka 2 anak perempuan ini bukan laki-laki. Jadi yang dikasih spesial itu perempuan. Siapa punya anak perempuan 2, diperbaiki akhlaknya, pendidikannya sampai dia jadi orang baik, maka 2 anak ini akan mendorong orang tuanya masuk ke surga. Jadi keistimewaan anak perempuan ini banyak. Makanya harus dihilangkan mitos kalau anak perempuan ini merasa apes, merasa tidak beruntung. Sebetulnya sama. Laki perempuan itu amanah. Jangan merasa risih, jangan merasa malu punya anak perempuan. Harus kita punya kebanggaan yang sama. Punya anak laki atau punya anak perempuan itu sama bagusnya kalau dididik dengan baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ibnatani man kharaja ila suqin niku. Oh, man kana lahu ibnatani. Man desapane wong iku karat ana iku laku deman sapa ibnatani anak wadon loro au ukhtani utawa dulur wadon loro. Fa ahsana bagusi sapa man ilaihima maring mungkun ibnatani au ukhtani ma ing perkara sahibatahu kang ngancani sapa ibnatani hu ing man kuntu mongko untuk ana sapa ingsun ana yu ingsun wa huwa ibnatani wa huwa man fil jannati ing dalam swarga kahataini kaya driji loro seperti ini jejer. Nabi memberikan tempat spesial untuk orang yang punya anak perempuan. Hanya anak perempuan, anak laki-laki enggak. Kenapa kok anak perempuan tok yang diberi spesial? Untuk menghilangkan kecemburuan, mitos ya. Orang ini kan selalu bangga punya anak laki-laki. Makanya Nabi berusaha menyeimbangkan supaya orang ini jangan terus begitu. Jangan menaruh perhatian yang tidak seimbang, bahwa anak laki-laki atau anak perempuan semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di sini siapa orang mempunyai 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, terus dia dibimbing kehidupannya baik selama hidupnya, maka orang yang punya 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan ini besok jejer dengan Nabi di surga. Ini istimewa. Tidak semua orang bisa jejer bersama kanjeng Nabi. Makanya ini suatu keistimewaan. Keistimewaan punya anak perempuan. Wa qala Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja ila suqin, man utai sapani wong iku kharaja metu sapa man ila suqin maring pasar min aswaqil muslimina saking pira-pira pasar wong Islam. Fasnara mongko tuku sapa man sayan ing suwiji-wiji. Siapa orang pergi ke pasar terus beli sesuatu, pakaian ataupun makanan, faham malau nulinggawa sapa wong hu ing mengkono syekh ila baitihi maring omahe man, fa khassa mongko nentokno sapa man bi kan syekh al inatha ing anak wadon duna dzukuri ora pira-pira kang lanang, ngadzurallahu mongko ningali rahmat ngrahmati sinten Allah ilaihi maring man. Bahkan cenderung Nabi ini malah disuruh mengistimewakan yang perempuan. Hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa orang pergi ke pasar beli makanan atau pakaian, terus diberikan anak perempuan, yang laki-laki gak diberi, itu malah dirahmati oleh Allah. Ini kayak pilih kasih ya. Berarti yang harus diistimewakan perempuan. Jadi bapaknya kalau pulang beli undi-undi,
sing lanang aja dikei, kekno sing wedok tok. Kon gak usah dikei kabeh. Kamu ini gak dikasih. Ini Nabi bilang begitu. Siapa orang bawa sesuatu, makanan, minuman atau pakaian, pulang diberikan anak perempuan, laki-laki gak dikasih, itu malah dirahmati oleh Allah. Nadharullah ilaih. Justru malah dirahmati Allah. Wa man tisapani wong ku nadhara ningali asih sapa Allah ilahi maring man lam yu'adzibhu mongko ora bakal nyiksa sapa Allah ing man. Jadi spesial. Siapa orang lebih sayang pada anak perempuan, kan gitu. Siapa orang pergi oleh-oleh untuk anak perempuan, yang laki-laki malah enggak, itu lebih disenangi oleh Gusti Allah. Jadi kamu jangan iri ya. Kalau bapakmu belikan adikmu perempuan kalung, kamu tidak dibelikan, jangan iri. Mungkin dia ngamalkan hadis ini. Gila ketemu bapakmu, kan gak dikira apa-apa. Oh, tiba izin perlu dioleh-olehi anak perempuan tok ini. Fakhosso bihil inas, yang dioleh-olehi khusus perempuan, duna dzukur, yang laki-laki enggak. Nah, ikan tidak nang bapakmu, bapakmu tidak dikira apa-apa. Jadi Nabi saking cintanya pada anak perempuan, sampai Nabi mengatakan seandainya oleh-oleh berikan pada anak perempuan, yang laki kau usah dikei. Ilham jadi dikei. Ada nggak pergi atau sekolah, pokoknya ini ada lanang ini malas-malas sih. Anak perempuan itu cenderung lebih rajin, makanya jangan malu punya anak perempuan. Waqala Anas, dan sahabat Anas mengatakan, kenapa kok selalu Anas? Anas ini nama khodamnya kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah SAW punya pembantu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya kanjeng Nabi. Makanya hadis-hadis itu banyak diriwayatkan sahabat Anas. Karena Anas ini menjadi pelayan Nabi 10 tahun, menjadi khodamnya kanjeng Nabi. Begitu Nabi sampai di Mekah, sampai di Madinah, Nabi hijrah masuk ke Madinah, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim itu datang pada Nabi mengatakan, Nabi, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan kepadamu, maka saya berikan anak saya Anas untuk jadi pembantu. Jadi ibunya menyerahkan Anas waktu itu umur 10 tahun, diserahkan kanjeng Nabi supaya jadi pembantunya Nabi. Dia 10 tahun menjadi pembantu Nabi sampai akhir hayatnya. Dan sahabat Anas ini termasuk sahabat yang dicintai oleh kanjeng Nabi, sehingga masyhur sahabat Anas ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi mendoakan Anas, ibunya memang datang. Ibunya datang pada Nabi minta Nabi doakan anak saya. Nabi doa pada dia, Nabi doakan Allah maghfir malahu wa waladah. Ya Allah, jadikan Anas ini banyak anak, banyak rezeki. Nabi doakan Anas, akthir malahu. Ya Allah, jadikan Anas hartanya banyak, wa waladah, dan anaknya banyak. Wa atil hayatahu, dan beri dia panjang umur. Didoakan Nabi dan mujarab. Anas ini umurnya panjang. Meninggal itu umur 106 tahun. Umurnya panjang dan kaya raya. Dan waktu dia meninggal tahun 93 di Basrah, itu anak cucunya 120. Jadi waktu dia meninggal, anaknya dan cucunya itu sudah 120. Bujuni pinten, mbuh make. Anaknya 100, anak dan cucunya 120. Berkah doanya kanjeng Nabi. Nah ini sahabat Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala turfatan, man utai sapane wong iku hamala gowo sapa man. Turfatan ing apa niku janganan apa jajanan minasuki sange pasar ila iyalihi maring keluargane man, faka annama hamala ka sutumne gowo sapa man ilaihi maring iyal sedaqatan ing sedekah. Hatta ya tu asing nyelehaken sapa man ha ing mengkono turfah fihim ing dalam mengkono iyal wal yabda lan becik ngawiti sapa man bil inasi kelan pira-pira anak wadon. Siapa ke pasar beli makanan dibawa pulang itu dapat pahala sedekah. Dan hendaknya yang diberi dulu yang laki-laki,
Keliru. Falyabda bil inas. Falyabda beli ngawiti sapa wong bil inasi kelawan anak wadon. Wedok di sini. Tuna dzukuri ora pira-pira kang lanang. Sing lanang kari-kari, karen-karene. Fa innahu sedhi kelakuan matute sapane wong iku farroja. Farroha bungaken sapa man unsa ing anak wadon. Faka annama baka kaya sedemene nangis sapa man min khosyatillah saking wedi marang Gusti Allah. Siapa orang menyenangkan anak perempuan itu pahalanya seperti menangis khosyah pada Allah. Wa man tasabani wong iku baka nangis sapa man min khosyatillah saking wedi marang Allah, harama moko ngarumaken sapa Allah badana ing badane man ala nari ing atase neraka. Siapa orang menyenangkan anak perempuan itu pahalanya seperti orang yang menangis dalam beribadah kepada Allah. Siapa menangis dalam khosyah pada Allah tidak akan masuk neraka. Jadi keistimewaan punya anak perempuan. Sengaja di sini diperbanyak supaya orang-orang tidak melecehkan perempuan. Qala dia sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkanat man desapani wong iku kanat ono iku lahu kutiman opo salah subanatin telu pira-pira anak wadon au akhwatin to pira-pira dawur wadon atau saudara perempuan fasobarun li sabar sopoman ala wa ihinna ing atase pira-pira kangelane mengkono banat au akhwat wa dhara'ihinna lan pira-pira ya kangelane mengkono kesulitannya kerepotane mengkono banat adkhala maka mlebu akan iman subha Allah al-jannat ing swarga fi fadli rahmatihi kelan sebab oleh welas iman iyahunna ing mengkono salatu banat. Siapa orang punya anak 3 perempuan, nah sekali lagi perempuan, atau 3 saudara perempuan, khusus perempuan, terus dia sabar menanggung biayanya, ongkosnya, kesulitannya, maka dia akan dimasukkan Allah ke surga karena belas kasihan pada perempuan itu. Faqala rajulun, ada orang yang berkata, walam tasabara rajulun lanang, wasnataini ya Rasulullah. Kalau 2, Nabi kan bilang tadi 3. Kalau 2 Nabi, wasnataini. Kalau yang kali, kalau seandainya anak itu cuma 2 tidak 3, ya Rasulullah, pribun. Qala dawu Nabi wasnataini. Lan wadon loro. 2 juga termasuk. Faqala ngucap sapa rajulun lanang. Ada lagi yang tanya, kalau 1 anak perempuannya bukan, kan Nabi bilang siapa punya anak 3 diperbaiki akhlaknya bagus, biayanya, dia masuk surga. Ada orang tanya kalau 2 juga masuk surga. Harus usul mana? Kalau 1 faqala rajul awahidatun utawa iku siji. Ya nek boleh punya anak 1 perempuan. Faqala wa wahidatun. Siji termasuk. Bahkan punya anak perempuan 1 kalau dirawat dengan baiknya. Siapa orang, kesimpulannya siapa orang punya anak perempuan. Siapa punya anak perempuan kemudian dididik dengan baiknya. Hadis ini Rasulullah SAW menjamin siapa punya 3 anak perempuan atau saudara perempuan dididik dengan baik, dibiayai, kesulitannya diselesaikan semua, maka dia masuk surga. Sahabat bertanya, kalau 2 juga. Kalau 1 juga. Intinya siapapun punya anak perempuan hendaknya diperhatikan dengan bagus. Siapa memperhatikan anak perempuan tidak pilih kasih, tidak dibedakan dengan laki-laki, atau bahkan diistimewakan, tidak apa-apa. Itu akan dibuat jaminan dia masuk surga. Makanya jangan malu punya anak perempuan, dan jangan terlalu bangga kalau punya anak laki-laki. Sebab anak laki-laki belum tentu jadi baik, perempuan juga belum pasti dia mesti jelek. Bisa jadi perempuan lebih bagus. Jadi soalnya bukan laki atau perempuan. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kamu tidak soal laki perempuan, yang penting kamu bertakwa. Laki perempuan sama saja. Walaupun laki-laki kalau nakal dan neraka. Walaupun perempuan kalau bagus masuk surga. Moga-moga ya kita semua jadi orang yang baik. Amin. Laki perempuan moga-moga jadi solehin dan soleha. Amin. Allahumma